Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita yang berada di rumah saat ini, saya percaya berkat Tuhan melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya mengundang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyatakan sukacita Tuhan dalam keluarga kita dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan sukacita kita yang luar biasa. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Katakan dengan iman kita sama Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Come on, cus. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Sekali katakan. Na 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 na.
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Bapa, Kau sangat baik. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Syaralah Bapak. Kita naikkan doa kita sama Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Katakan Tuhan, ini aku. Bentuk aku, selidiki aku Bapa. Syaralah Bapa. Ya Bapa. Syaralah Bapa. Kami datang dengan rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh kehormatan datang kepadamu Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada. Yang saat ini berada di rumah Tuhan. Tuhan berkati dengan sukacita. Haleluya Bapa. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Syaralah Bapa. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini kepada Tuhan Saudara. Syaralah Bapa. Katakan sama Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari kita angkatkan pujian ini sebagai doa kita sama Tuhan. Katakan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yesus, kami menyembah-Mu. Tuhan, mari sama-sama naikkan sembah kita kepada Tuhan, saudara. Naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Syaralah baba. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat Bapa, Kau dahsyat Yesus. Haleluya, haleluya. Tinggikan Tuhan dari tempat ini. Tinggikan Tuhan dimanapun saudara berada. Syaralah baba. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya Bapa, haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Mari katakan lebih lagi kepada Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Oh, beri kemuliaan paling maria bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Tuhan, kami nyatakan Engkau dahsyat Tuhan.
Kami nyatakan dengan iman kami ya Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian kami, ada kemerdekaan dimanapun kami berada. Tuhan, kami ingin lebih lagi menaikkan sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah sukacita surga tercurah atas tempat kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh salam kepada keluarganya, katakan Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini saudara. Mari kita sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeah. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, yeah. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Kita lompat sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih meriah sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Cek. Haleluya, sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, masih tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan pujian ini, kita muji Tuhan, kita sembah Dia Bapa. Syaralah Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini sekali. Kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Horalaba syataka ya ralaba, kiralaba taka ya ralaba ya ralaba ya syataka ya ralaba ya ralaba ralaba ya ralaba ralaba ya ralaba. Kami percaya apapun keadaan kami saat ini, semuanya mendatangkan kebaikan. Kami boleh rasakan kehidupan kami sampai hari ini. Kami lihat pertolongan-Mu nyata buat kami. Kami melihat damai sejahtera yang Kau berikan atas kami, semua umat-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, mari angkat tangan kita, mari sembah Dia. Naikkan syukur kita, naikkan syukur kita. Tuhan Kau baik, Tuhan Engkau baik. Tak pernah meninggalkan, Kau menyertai kami, Kau menuntun kami. Oh, semua yang baik Kau berikan bagi kami, bagi keluarga kami. Engkau pelihara kami, Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di tempat kami. Tuhan hadir dimanapun kamu berada pada hari ini. Mari saat ini hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Kau Tuhan yang hebat, Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
terima kasih buat kasih setiamu. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kami mau dengar isi hati-Mu. Bicara buat kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saksi-Mu buat anak-anak-Mu. Untuk menyampaikan setiap kebenaran. Sehingga kebenaran ini akan memerdekakan setiap kami. Memberkati setiap kami. Semua kami anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami boleh dimerdekakan. Kami boleh dibebaskan. Mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik-baik semua. Saya menyapa buat semua jemaat Tuhan Bethany Church dimanapun kalian berada. Ya, baik yang ada di Sabah, baik yang ada di Miri, yang ada di Bintulu, yang ada di Sibu, baik juga yang ada di Entikong, yang ada di Pontianak, dan beserta dengan cabang-cabangnya semua. Saya ucapkan shalom buat kita semua. Ya puji Tuhan, kami dari Kucing selalu berdoa buat kita semua. Biarlah semua Bethany Church yang ada di Borneo ini, semua kita bersatu hati untuk kita menanti-nantikan terus apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Menjadi harapan dan doa saya adalah semua jemaat Tuhan dalam keadaan baik-baik, semua dalam keadaan sehat, semua dalam pemeliharaan Tuhan, tidak ada yang sakit, bahkan tidak ada yang terkena virus COVID-19 ini. Wow, semuanya dalam keadaan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur Bapak Ibu mendengar kesaksian-kesaksian dari semua jemaat, dari semua banyak teman-teman bagaimana pengalaman mereka di COVID-19 ini. Dan yang paling berkesan dalam apa yang saya lihat adalah di mana banyak talenta-talenta baru mulai bermunculan. Wah, yang tadinya tidak pandai masak sekarang jadi jago masak begitu. Yang tadinya tidak pandai menjahit sekarang jadi pandai menjahit. Yang tadinya tidak pandai buat cake sekarang jadi pandai buat cake. Yang tadinya tidak pandai menulis sekarang jadi pandai menulis. Wah, mulai banyak talenta-talenta yang baru mulai muncul. Itu yang saya bilang ada rahasia ilahi yang Tuhan singkapkan di COVID-19 ini. Jadi semuanya mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, selalu saya katakan bahwa ketika kita ada di dalam sebuah masalah, ketika kita dalam sebuah problem, mari kita memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ketika orang-orang tidak mengenal Tuhan menghadapi masalah, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekhawatiran, mereka mengalami kecemasan, bahkan mereka berasumsi tentang masa depan mereka akan terpuruk. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang ada di dalam kebenaran, mereka memiliki cara pandang, yaitu cara pandang iman. Cara pandang pengharapan di dalam Tuhan, bahwa dia percaya Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dia. Cara pandang iman adalah segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu masalah yang terjadi bukan membuat hidupnya menjadi hancur. Justru dia percaya bahwa masalah yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan. Itu cara pandang iman. Nah, disinilah kita mulai bersama-sama untuk kita bersatu memiliki cara pandang ini Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa hari yang lalu di dalam doa malam hari Kamis, ya, kita belajar bahwa dalam situasi seperti ini janganlah kita bersungut-sungut sama seperti orang Israel, tapi belajarlah kita untuk mengucap syukur, untuk kita dengar apa yang dikatakan oleh pemimpin kita dan kita lakukan firman Tuhan. Saya masih ingat sekali apa yang saya sampaikan di hari Kamis kemarin di dalam doa kita bersama-sama. Dan di hari Minggu lalu kita belajar bagaimana kita memiliki kualitas iman kita. Ketika kita diuji, justru kualitas kita akan muncul. Apakah kita habis atau tidak? Ataukah kita semakin menyatakan kemuliaan Allah? Justru masa-masa sulit seperti ini menunjukkan kualitas kita, saudara. Sebagai orang percaya, justru kita akan muncul sebagai pemenang. Kita akan muncul semakin cemerlang. Apakah kita dibangun di atas jerami atau emas? Nah, di masa-masa seperti ini, kita juga perlu belajar seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Seperti Saulus dan Silas. Ketika mereka dipenjara, ketika mereka diikat, ketika mereka ada di dalam sebuah tawanan, justru mereka tidak membuat
tawanan itu menghambat mereka datang kepada Tuhan. Justru ketika mereka di penjara, justru ketika mereka diikat, ketika mereka ada di tempat yang paling tengah, dan mereka ada di dalam satu tawanan yang begitu hebat, justru di sana mereka berdoa, memuji, menyembah Allah. Nah, dalam situasi seperti ini, bukan manusia yang menjadi pertolongan kita. Bukan orang lain yang menjadi pertolongan kita. Saya percaya Saulus dan Silas kala itu tidak tahu mau minta tolong sama siapa. Tapi dia bisa minta tolong kepada Tuhan. Dia boleh minta berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong mereka. Dan di sini kita dapat belajar baik-baik bahwa dalam situasi seperti ini, jangan andalkan manusia. Jangan harapkan manusia. Mulai belajar untuk semakin intim dengan Tuhan. Kualitas keintiman kita dengan Tuhan semakin ditingkatkan. Kualitas hubungan kita dengan Bapa semakin ditingkatkan. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini saya melihat kita ini seperti lagi berperang, Bapak Ibu. Kita ini seperti sedang ada dalam sebuah peperangan yang begitu luar biasa. Diperlukan yang namanya dengar-dengaran. Diperlukan yang namanya untuk kita dengar apa yang menjadi tuntunan dari gembala kita. Sehingga hati kita tetap terjaga aman. Sehingga kita tetap dilindungi dan diajar di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan di sisi lain saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di sisi lain saudara memiliki perenungan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga terkonek. Ada namanya konfirmasi. Saudara akan terkoneksi antara apa yang disampaikan dengan apa yang saudara renungkan. Sehingga imanmu akan mulai bertumbuh. Imanmu akan mulai kuat. Dan engkau akan muncul sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Di depan ini, di awal ini saya mau sampaikan itu kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu, dalam beberapa hari, 3-4 hari ini, saya merenungkan akan apa yang dilakukan gereja mula-mula ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika gereja mula-mula itu lahir. Saya sharing dengan beberapa teman-teman menjadi pergumulan saya dengan konteks relevansinya dengan saat ini, dengan keadaan saat ini. Yaitu bagaimana gereja mula-mula dapat eksis, bagaimana gereja mula-mula mereka dapat bertahan, bagaimana gereja mula-mula, jemaat mula-mula justru mereka semakin bertumbuh. Dan yang menjadi tolok ukur di dalam gereja saya melihat adalah keadaan gereja mula-mula. Bagaimana keadaan gereja mula-mula? Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, di mana orang-orang Kristen kala itu mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka bersembunyi, mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka dianiaya. Mereka tidak bebas seperti kita saat ini. Mereka mengalami ketakutan oleh tentara-tentara, oleh orang-orang Romawi. Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak mudah kalau kita melihat keadaan pada waktu itu. Tetapi di balik itu, justru keadaan gereja, keadaan umat Tuhan, justru mereka bertumbuh dan Injil semakin diberitakan dengan begitu luas. Saya melihat di mana kebenaran itu. Apa yang membuat mereka dapat lakukan itu? Itu yang menjadi pergumulan saya beberapa hari ini Bapak Ibu. Sehingga Tuhan ajar dalam beberapa waktu ini mengenai prinsip hidup jemaat mula-mula. Bukankah kita juga mengalami seperti ini Bapak Ibu? Mungkin dalam situasi yang berbeda, tetapi dalam kondisi yang saya lihat hampir sama. Kita tidak bebas lagi untuk pergi kemana-mana. Ya, kita tidak lagi memiliki kebebasan seperti yang dulu. Tetapi Tuhan ajar dalam perenungan saya untuk mengajak jemaat memiliki prinsip hidup, mentality seperti jemaat mula-mula di dalam keadaan tekanan seperti ini. Saya melihat dari 120 orang di atas loteng, 120 orang mereka menanti-nantikan janji Tuhan. Lalu mulai bertambah menjadi 3.000 orang, bertambah menjadi 5.000 orang, bertambah menjadi satu kota, bertambah orang-orang mulai percaya kepada Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa
kita sedang masuk di dalam tuaian besar. Di balik masalah yang besar ini, di balik krisis yang sedang kita alami saat ini, kita sedang mau menuju kepada tuaian yang besar. Kita sedang ada di dalam era Pentakosta ketiga. Dan ini yang kita mau lihat. Tuhan, ajar kami apa yang umatmu harus mengerti, apa yang umatmu harus pahami di dalam konteks ini Tuhan. Di dalam konteks saat ini. Karena gembala pembina kami mengajar kami, memberikan visi kepada kami, bahwa hari ini kami ada di era Pentakosta ketiga, sedang ada di dalam tuaian besar. Tuhan, ajar kami apa yang harus kami lakukan. Dan nanti kita juga akan dengar apa yang menjadi pesan dari gembala pembina kita. Tapi paling tidak saudara, saya mau memberikan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Khusus buat semua jemaat Tuhan Bethany Church yang ada di Borneo ini. Mari kita melihat saudara, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 saya akan membaca. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wow! Kalau kita melihat, mereka pada waktu itu mengalami ketakutan, yes. Tapi di sisi lain, Tuhan memakai mereka untuk menjadi penuai-penuai pada waktu itu. Karena Alkitab katakan di ayat 47, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Bapak Ibu, jemaat mula-mula adalah jemaat yang bertumbuh. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang bertumbuh. Bukan berarti mereka tidak mengalami ketakutan pada waktu itu. Mereka mengalami ketakutan. Karena kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-42, di dalam ayat 42 dan 43, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Ketakutanlah mereka semua. Kondisi pada waktu itu tidak mudah. Karena siapa yang ketahuan mengikuti ajaran Kristus, karena kala itu, konteks pada waktu itu, ajaran yang dibawa oleh Yesus adalah ajaran sesat kala itu. Karena mengancam, karena membawa keresahan buat orang-orang ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu dengar baik-baik. Mereka ketakutan. Sama seperti kita saat ini. Banyak sedang mengalami ketakutan. Tetapi kasih Roh Kudus, damai sejahtera, urapan Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam mereka semua, itu yang melenyapkan ketakutan itu. Bukankah Alkitab katakan kasih akan melenyapkan ketakutan? Lalu yang membuat mereka bertumbuh apa?
Karena mereka tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Tetapi mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka dikuasai oleh kebenaran. Mereka dikuasai oleh sukacita sorga. Mereka dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Mereka dikuasai oleh kasih Allah. Sehingga melenyapkan segala ketakutan. Melebihi daripada orang-orang menang. Kekuatan supranatural ilahi ada dalam hidup mereka. Dan itulah yang saya harap dan saya doakan. Biarlah itu juga kita alami di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sekalipun kita tidak dapat beribadah di gereja secara fisik, kita di dalam gedung gereja, tapi saya terus tekankan, teruslah kalian bertumbuh dan berbuah. Karena kalau kita lihat di sini, gereja yang sesungguhnya bukanlah gedung. Sekali lagi, gereja yang sesungguhnya bukanlah gedung, tapi gereja yang sesungguhnya adalah jemaat manusia, saya dan saudara. Gereja yang sesungguhnya bukanlah fasilitas. Gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Yang kita mau bangun adalah manusia. Kita tengok sekarang fasilitas mewah, gedung mewah, ternyata tidak memiliki dampak signifikan untuk pertumbuhan jemaat. Tetapi firman Tuhan tidak dapat dihancurkan. Kebenaran tidak dapat dihancurkan. Sadari hari ini, hanya kebenaran dan firmanlah yang membuat kita bertumbuh sampai hari ini. Mari saya rindu jemaat Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama. Yang mau bilang amin. Jangan bilang amin sama saya karena kita nggak jumpa. Bilang kanan kirinya, amin, bilang gitu. Bilang sama suaminya, amin. Bilang sama istrinya, amin. Ya, wow. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat 3 hal apa yang menjadi prinsip di dalam hidup jemaat mula-mula. Saya melihat adalah kata kunci yaitu sehati. Sehati. Kata kuncinya adalah sehati. Unity. Bersama-sama, tidak mudah. Biasanya orang kalau hidup dalam ketakutan cenderung egois, menyelamatkan diri sendiri. Biasanya begitu, menyelamatkan diri sendiri. Ya, saya mengingat bagaimana seorang yang terkena ketika kapal Titanic karam, lalu ada seorang hamba Tuhan, seorang misionaris, dia juga tenggelam, lalu dia memiliki satu pelampung, ya, lalu setelah itu ada orang yang hampir mati, lalu misionaris ini selalu bilang gini, kamu sudah percaya Yesus, kamu sudah percaya Yesus, lalu diajar orang percaya Yesus. Di detik-detik terakhir ada seorang anak muda yang akan tenggelam, lalu dia katakan, apakah kamu sudah percaya Yesus? Dia bilang, saya belum percaya Yesus, saya tidak kenal Yesus. Lalu dia ajarkan Yesus, dia ajarkan tentang kebenaran, dia ajarkan tentang berita keselamatan. Lalu misionaris ini memberikan pelampungnya kepada anak muda itu, lalu misionaris ini pun mati, tetapi anak muda itu selamat, dan lewat anak muda itu begitu banyak orang boleh mengenal Tuhan. Itu prinsip. Ketika di dalam ketakutan, ketika di dalam masalah besar, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mulai mementingkan orang lain. Kebenaran mulai semakin besar, semakin nyata. Anak muda ini, jutaan orang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu dengar baik-baik. Dalam situasi takut seperti ini, kita mau belajar seperti prinsip hidup gereja mula-mula. Yang pertama, apa yang kita dapat lihat? Bicara tentang sehati, saya melihat gereja mula-mula, mereka sehati mengikuti pengajaran dan perintah Tuhan. Mereka sehati mengikuti pengajaran dan perintah Tuhan. Di dalam ayat 42 dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka sehati mengikuti pengajaran dan perintah firman Tuhan. Mari saat ini, di dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, mari kita ikuti, kita sehati
untuk mengikuti ajaran, setiap visi yang diberi, setiap visi yang dibagikan oleh pemimpin rohani kita. Pastor Niko selalu memberikan kita visi. Setiap minggu dia mengajar kita, nanti pun kita akan dengar. Mari kita dengarkan dan kita mulai lakukan. Tekun mendengar setiap pengajaran. Saya sebagai gembala Suprayon, mari semua gembala-gembala cabang dimanapun berada, apa yang disampaikan oleh Pak Niko, apa yang saya sampaikan, sampaikan kepada jemaat semua, sehingga semua jemaat bertumbuhnya bersama. Mari kita semua tekun sehati mengikuti pengajaran dan perintah Tuhan dan melakukannya. Amin Bapak Ibu. Iya. Ini waktunya, di situasi seperti ini Tuhan sedang melatih kita. Kita tidak boleh lagi orang Indonesia bilang cuek gitu. Kita tidak boleh lagi tidak peduli. Kita tidak boleh lagi bilang, udahlah, tidak mau. Jangan. Ini waktunya. Kita harus punya visi yang sama. Kita harus punya tuntunan yang sama. Kita harus punya pergerakan yang sama. Buat gembala-gembala kul, sampaikan ini kepada jemaat-jemaat kul. Ayo para pemimpin-pemimpin, para leader, kita sama-sama bergerak. Kita sama-sama di hari-hari ini belajar seperti gereja mula-mula, bertekun dalam pengajaran firman, dan melakukan setiap perintahnya. Saya percaya, Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan pakai kita, karena kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk penuaian ini. Dari 120 jemaat di gereja mula-mula, hanya dengan hitungan hari 3.000 bertobat, 5.000 bertobat. Mari hari ini kita belajar untuk memahami hal ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan di hari Kamis kemarin dan hari Minggu, domba yang baik akan mendengar suara gembalanya. Domba yang baik, itu firman Tuhan katakan. Mari kita bertekun. Mari kita bertekun. Memang kita tidak jumpa, tetapi kita boleh lewat media sosial, lewat kul, gembala-gembala kul, semua ikut kul. Arahkan jemaat, kita bersama-sama bekerja. Dalam situasi seperti ini justru tidak membuat kita santai, justru membuat kita semakin giat, sehati melakukan perintah Tuhan, dan sehati mendengarkan setiap firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Mari ikuti setiap pengajaran demi pengajaran ini. Mari sama-sama kita katakan sehati. Taruh tangannya di dada, sehati. Yes, sehati. Yes. Yang pertama adalah sehati mengikuti pengajaran dan perintah Tuhan. Karena kita akan dituntun, kita akan diajar. Pemimpin itu punya visi. Pemimpin itu diarahkan Tuhan. Ini yang kamu harus sampaikan sama umat. Ini yang kamu harus sampaikan kepada jemaat. Sehingga pemimpin menyampaikannya. Bagian umat menangkapnya dan melakukannya. Maka hari ini saudara, di dalam pesan penggembalaan ini, mari jemaat Tuhan, lakukan itu. Lakukan itu. Ya. Yang kedua adalah sehati saling menolong dengan kasih. Prinsip gereja mula-mula, mereka sehati saling menolong dengan kasih. Saya katakan tadi di depan, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi masalah besar, cenderung orang egois, menyelamatkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Seperti misionaris yang saya saksikan di kapal Titanic tadi. Ketika dia mengalami masalah besar, justru dia tidak egois. Justru dia menyelamatkan orang lain. Ternyata prinsip itu dimiliki oleh gereja mula-mula. Mereka tidak egois. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 4, di mana mereka semakin diberkati Tuhan. Mereka semakin berlimpah. Karena mereka memiliki prinsip ilahi. Mereka tidak memiliki prinsip duniawi. Mereka tidak memiliki prinsip dunia ini. Mereka memiliki prinsip ilahi. Yaitu apa saudara? Mereka sehati saling menolong dengan kasih.
Beberapa hari yang lalu di dalam KOM 200 saya mengajar tentang kemurahan Allah. Murah hati. Orang yang murah hati. Orang yang murah hati, saudara harus tahu. Alkitab katakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Murah hati adalah identitas anak-anak Allah. Murah hati adalah identitas anak-anak kerajaan Allah. Murah hati. Itu yang dimiliki gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Mereka memiliki prinsip murah hati, saling menolong dengan kasih. Kita lihat di dalam ayat 45. Kita lihat di dalam ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya apa, saudara? Mulai membagikan satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Saya sempat bingung, saudara. Dengan kondisi saat ini bagaimana relevansinya kepada jemaat. Saya berdoa, Tuhan biarlah umat boleh mengerti ini. Dan Tuhan mulai singkapkan satu hal. Nanti Bapak Ibu Saudara, khusus kita jemaat BCM, ada satu hal yang kita sedang desain, bagaimana kita saling menolong satu dengan yang lain. Saya percaya semua kita punya potensi masing-masing. Ada yang pandai memasak, ada yang punya restoran, ada yang pandai buat cake, ada yang pandai teknisi ikon, ada yang teknisi kereta, ada yang kita semua banyak, semua jemaat punya banyak pengalaman, semua jemaat punya banyak skill, ya, punya banyak keahlian, ya, skill, punya banyak potensi. Wih, saya ingatkan Tuhan, kenapa tidak dipakai ini untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, dan saling memberkati satu dengan yang lain. Tidak harus keluar. Kalau mau pesan makanan, tinggal pesan sama jemaat. Kalau mau order, kalau mau servis kereta, tinggal hubungi jemaat. Kalau mau servis ikon, hubungi. Saling menolong. Saya percaya, saudara, kalau semuanya dasarnya kasih, maka semua Tuhan akan singkapkan hal-hal baru buat kita. Mari hari ini kita saling menolong satu dengan yang lain. Iya. Semua jemaat memiliki prinsip, aku mau menolong, aku mau jadi berkat. Ketika kita semua punya prinsip, sehingga semua jemaat BCM ini akan menjadi berkat buat kota dimanapun kamu berada. Engkau akan menjadi berkat, sehingga orang akan senang lihat kamu seperti jemaat mula-mula. Kalau kita lihat, saudara, ya, di dalam ayat yang ayat 46, ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Ketika kita memiliki prinsip, di masa-masa kering, di masa-masa sulit, justru kita memiliki prinsip menolong. Kita menjadi berkat. Kita semua akan disukai banyak orang. Dan akan banyak orang akan mengenal Yesus. Akan banyak orang mulai percaya. Akan banyak orang mulai ikut kepada saudara. Karena ada kasih Kristus dalam hidupmu. Mari hari ini jangan egois. Jangan egois. Dalam situasi seperti ini jangan egois. Kemarin kita dengar dari gembala pembina kita. Sama seperti Ishak. Ketika di musim kering, justru dia menabur. Di musim kering, justru dia menabur. Dan Alkitab katakan dia semakin diberkati Tuhan. Ini prinsip. Prinsip apa? Prinsip kemurahan. Kemurahan hati. Ini prinsip. Prinsip apa? Prinsip saling menolong. Yang kedua adalah sehati, saling menolong dengan kasih. Bukan egois di masa-masa seperti ini. Yang terakhir, yang ketiga adalah sehati, saling mendoakan dan bersekutu dengan tulus dan gembira. Bapak Ibu, jemaat mula-mula mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Di dalam pesan penggembalaan minggu ini, saya rindu mari kita sehati untuk saling mendoakan. Saya mendoakan Bapak Ibu Saudara mendoakan saya
saudara mendoakan sesama jemaat, semua kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya percaya saya diluputkan dari COVID-19 karena doa-doa saudara. Kalau di tanggal 16 Maret, kala itu saya ada di Jakarta dan membuka sekolah misi di Jawa, saya percaya hari ini saya tidak bisa berangkat. Hari ini saya tidak ada di Kuching karena saya tidak dapat berangkat lagi karena sudah lockdown di Malaysia. Mungkin saya tidak dapat lagi berjumpa dengan istri saya dan anak dalam waktu cukup yang lama. Bahkan yang lebih mengerikan adalah saya pun pasti terkena dengan virus COVID-19 ini. Karena orang-orang yang seharusnya berjumpa dengan saya, semuanya mereka positif COVID-19. Dan lebih mengerikan lagi adalah anak-anak sekolah misi, pasti mereka juga akan terkena. Tetapi karena doa-doa Bapak Ibu Saudara, jemaat setiap hari berdoa buat saya, kita semua diluputkan. Dan saya melihat juga jemaat semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Karena kita semua saling mendoakan satu dengan yang lain. Di dalam pesan penggembalaan saya hari ini, mari kita saling mendoakan. Mari kita saling memberkati satu dengan yang lain. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi secara roh, kita boleh berjumpa. Chemistry ilahi itu terus terbangun. Relationship-nya terus terbangun. Kita saling merindukan. Kita saling membangun, kita saling mensupport satu dengan yang lain. Di masa-masa sulit seperti ini, ketika ini kita lakukan, maka kita akan disukai banyak orang. Dan Tuhan akan menambahkan jumlah yang akan diselamatkan. Bukankah itu penuaian? Justru ketika kita lakukan 3 hal ini Bapak Ibu, seperti gereja mula-mula lakukan, maka saya percaya kita akan dibukakan, mata kita akan dibukakan, pengertian kita akan dibukakan. Kita akan melihat tuaian besar akan terjadi. Tuhan akan menambahkan orang-orang yang diselamatkan melalui hidupmu. Itulah relevansinya. Saya melihat apa yang Tuhan taruh di dalam batin saya mengenai gereja mula-mula ini Bapak Ibu. 3 hal yang kita belajar. Mari kita sehati mengikuti pengajaran dan perintah Tuhan dari pemimpin-pemimpin rohani kita. Ikuti, dengarkan, dan lakukan. Yang kedua adalah sehati saling menolong dengan kasih. Jangan egois. Mulai saling menolong, saling membantu. Apa yang orang lain perlukan, saya bisa buat. Yang ketiga, sehati saling mendoakan dan bersekutu dengan tulus. Dengan tulus dan gembira. Kita berdoa dengan tulus kepada sesama kita, kepada jemaat satu dengan yang lain, kepada orang-orang yang kita kasih. Doakan dengan tulus. Saya percaya jemaat ini akan dipakai Tuhan dahsyat. Saya selalu katakan, Tuhan sedang pakai kita. Tuhan sedang persiapkan kita untuk menjadi penuai di akhir zaman ini. Saya rindu kita semua menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah dan memiliki ciri seperti gereja mula-mula. Tuhan Yesus berkati kita semua Bapak Saudara, dan kita saksikan pesan dari gembala pembina kita dan kita dengar tuntunan dari Pastor Niko Nyotoro Harjo. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Saudara. Arahkan hati Saudara. Bapak, aku sudah sampaikan isi hatimu buat anak-anakmu. Bagaimana kami harus sehati seperti gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Kami sehati untuk mengikuti pengajaran dan perintah Tuhan. Kami sehati saling menolong satu dengan yang lain. Justru kami tidak egois. Kami saling membantu satu dengan yang lain. Kami sehati saling mendoakan. Engkau membangun kami dalam relationship chemistry ilahi. Tuhan memberkati umat-Mu semua. Sehingga semua jemaat BCM ini disukai banyak orang dan menjadi berkat. Berkati umat-Mu Tuhan. Kasih-Mu atas mereka. Pertolongan-Mu atas mereka. Kalau ada yang susah Tuhan hibur.
Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong umat-Mu. Kalau ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Tuhan perjumpakan umat-Mu dengan orang-orang yang tepat. Roh Kudus, Engkau menghibur batin mereka. Roh Kudus, Engkau menguatkan mereka. Keluarga demi keluarga dikuatkan. Suami istri dikuatkan bersama dengan anak-anak. Tolong umat-Mu semua Tuhan, dimanapun mereka berada. Semua jemaat BCM yang ada di Borneo ini, Tuhan berkati dan pelihara. Diberkati semuanya. Semuanya kuat. Damai sejahtera Tuhan atas mereka. Mereka menangkap visi Tuhan. Mereka menangkap rencana Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan semua pekerjaan mereka pun Tuhan berkati. Kalau ada dalam beberapa waktu mereka sudah tidak dapat bekerja lagi, Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Berikan ide-ide kreativitas untuk mereka boleh mengembangkan talenta yang Tuhan telah tanam dalam hidup mereka. Berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan kami akan dengarkan pesan dari gembala pembina kami. Biarlah kami boleh diberkati lewat pesan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut, sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku. Yesus penolongku. Kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah
segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba, dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui nubuatan.
bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan kalau hidup kita intim dengan Tuhan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambah hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim.
Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus.
yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua diberkati lewat pesan-pesan Tuhan dari gembala pembina kita. Saya percaya seperti apa yang saya sampaikan tadi, mari kita melakukannya. Mari kita menghidupinya. Saya percaya semua kita, jemaat Tuhan, kita akan mengalami terobosan baru di masa-masa seperti ini. Amin Bapak Ibu. Mari beri salam kanan kiri, katakan begini ya. Ya. Siapa yang di kiri saudara, siapa yang di kanan saudara, saya juga tidak tahu. Katakan begini kepada mereka, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Bilang semangat, semangat, semangat. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita arahkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sambil angkat tangan saudara, diberkatilah semua umat-Mu, baik yang ada di kota Kinabalu, baik yang ada di Sandakan, baik yang ada di kota Marudu, baik yang ada di Keningau. Diberkatilah umat-Mu yang ada di Miri, diberkatilah umat-Mu yang ada di Bintulu, diberkatilah umat-Mu yang ada di Kucing, diberkatilah umat-Mu yang ada di Sibu, diberkatilah umat-Mu yang ada di Punanba, diberkatilah umat-Mu yang ada di Entikong, yang ada di Lubuk Sabuk, dan yang juga yang ada di Pontianak. Diberkatilah umat-Mu semua bersama dengan cabang-cabangnya. Diberkati semua. Dan semua pastor-pastor misi, Tuhan berkati semua dalam nama Yesus. Kami semua di dalam kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari bersama dengan iman kita katakan,
Amen. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.